Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kita ketemu lagi sama Miss Petri di pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Untuk materi selanjutnya atau materi hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Ini adalah materi terakhir sebelum BTS ya, jadi tolong diperhatikan. With the definition. Jadi dalam bahasa Indonesia, conditional sentence adalah kalimat pengandaian atau kalimat berandai-andai seperti itu. Kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, kita tahu bahwa itu adalah kalimat pengandaian itu biasanya ditandai dengan kata-kata if ya, atau dengan huruf dengan kata if, atau maka dari itu dia disebut dengan if clause. Nah, dia biasanya berupa dua kalimat kompleks yang terdiri dari if clause di depan dan main clause di belakang, atau juga bisa dibalik ya. Nah, there are three types of conditional sentence. Ada 3 tipe atau 3 jenis dari conditional sentence adalah yang pertama conditional sentence tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, kita mulai dari conditional sentence type 1 atau tipe pertama. Nah, Miss Petri akan membagi menjadi 3. Yang pertama adalah forms atau rumusnya. Kedua adalah fakta sebenarnya karena ini adalah kalimat pengandaian. Ketiga adalah example atau contoh. Nah, formsnya dia dimulai dengan if, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian main clause-nya adalah subject plus will atau dia bermakna akan, can atau bisa, may atau mungkin, plus verb infinitive. Nah, verb infinitive itu apa? Verb infinitive adalah kata kerja dasar atau tanpa tambahan apa-apa. Nah, fakta dari kalimat pengandaian tipe pertama adalah possibility atau kemungkinan terjadi. Jadi, bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi 50%, kemungkinan bisa terjadi 50%, 50-50. Example number 1. If Rara studies hard, she can continue study at Gadjah Mada University. Nah, bisa dilihat ini adalah sentence tipe conditional sentence type 1 karena di sini studies adalah verb 1. Nah, if Rara adalah subject, studies verb 1, she subject, can bisa continue adalah verb infinitive. Dia tidak ada tambahan apa-apa ya. Tidak ada tambahan s atau ing atau ed. Nah, faktanya kita artikan dulu di sini. Jika Rara belajar dengan keras, dia bisa melanjutkan belajar di UGM. Nah, faktanya mungkin. Jadi Rara bisa melanjutkan belajar di UGM, bisa juga tidak. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk conditional sentence type 2, formnya adalah if plus subject plus verb 2. Kalau tadi verb 1, sekarang verb 2 plus subject plus would plus verb infinitive. Nah, di sini yang berbeda, faktanya dia tidak mungkin terjadi, berkebalikan dengan kenyataan. Dan bentuk kalimat faktanya adalah present atau verb 1. Contohnya ada 2 contoh di sini. Yang pertama, if I were you, I would stay away from him. Jadi di sini menggunakan were. Jadi di kalimat conditional itu pakainya were bukan was ya. If I subject, were verb 2. I subject, would plus stay di sini adalah verb infinitive. Nah, jika aku jadi kamu, aku akan menjauh dari dia. Karena ini tipe 2, faktanya berkebalikan. Jadi kebalikannya menjauh adalah dekat ya. Kayak you are very close with him, sangat dekat dengan dia. Jadi cuma PHP aja ini. Kemudian yang kedua, if I got hired by MNC, I would treat you lunch for a lifetime. Jika aku dipekerjakan oleh MNC, aku akan mentraktir makan siang selama seumur hidup. Nah, ini ya. Faktanya berkebalikan, jadi tidak dipekerjakan oleh MNC, makanya aku tidak mentraktirmu selama seumur hidup. Don't ya, pakainya present. Are pakainya present. Next, conditional type 3. Kalimatnya if plus subject plus had verb 3 karena ini past participle ya. Kemudian subject plus would, should, might, could plus have plus verb 2. Faktanya sama, tidak mungkin terjadi juga, berkebalikan dengan fakta juga. Namun yang membedakan bentuk kalimatnya adalah past tense.
Kalau tadi bentuk kalimatnya itu present, kalau sekarang bentuk kalimatnya adalah past. Contohnya, if you had remembered to invite me, I would have attended your birthday party. If plus subject plus had plus remembered verb 3. Kemudian I, subject, would have attended verb 2. Faktanya, kita artikan dulu. Jika kamu ingat untuk ngundang aku akan menghadiri atau datang ke pesta ulang tahunmu. Faktanya, kamu tidak mengundangku. Didn't, past tense ya. Kemudian, if the waiters had been careful, she would not have to broke many plates. Jika si pelayan itu berhati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak piring-piring. Nah, faktanya berkebalikan, berarti faktanya tidak berhati-hati. Itu adalah conditional type 3 ya. Sudah selesai. Semoga kalian jelas dengan penjelasan Miss Petri. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Boleh bertanya di grup agar bisa menjadi diskusi. Boleh bertanya secara pribadi di WA pribadi. Pokoknya jangan takut untuk bertanya. Tugas untuk hari ini adalah please write down all the explanation in your book, then take a picture and send to GC. Jadi, tulis semua penjelasan Miss Petri tadi di PowerPoint ini di buku tulismu. Buku tulismu sendiri ya, jangan buku tulis orang lain. Kemudian difoto dan dikirim ke GC. Ingat, dan juga ditulis namamu di setiap lembar dari buku tulismu. Takutnya akan di screenshot sama temanmu yang nakal, kemudian dikirimin ulang ya. Oke, tugasnya hanya itu saja. Thank you for your attention. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.